Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 2, nama Fit Akil Setiobdi, STB 5379, Prodi Teknik Masyarakatan kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas mengenai studi kasus, tantangan dan strategi penanggulangan TBC dan HIV/AIDS di Lapas kelas 2A Jember dan Lapas kelas 2B Meulaboh berdasarkan analisis pada buku Prison and Health. Pernahkah kita berpikir apa yang terjadi dengan kesehatan narapidana di balik jeruji besi? Lembaga pemasyarakatan bukan hanya tempat menjalani hukuman, tetapi bisa juga menjadi wilayah yang rawan akan penyebaran penyakit menular seperti TBC dan HIV/AIDS. Pada video kali ini, saya akan mengajak untuk memahami bagaimana kondisi kesehatan di lapas, apa saja tantangannya, dan strategi apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya. Berdasarkan hasil studi kasus di Lapas 2A Jember dan Lapas kelas 2B Meulaboh, ditemukan bahwa tingkat penularan TBC di penjara jauh lebih tinggi dibanding masyarakat umum di luar sana. Di Lapas Jember, sekitar 8,5% warga binaan terdiagnosis TBC. Penyebab utamanya adalah kondisi sel yang terlalu padat, ventilasi yang buruk, dan tidaknya ruangan isolasi yang memadai. Sementara itu, pada Lapas Meulaboh, meskipun petugas sudah melakukan screening dan pemeriksaan rutin, risiko penularan tetap tinggi karena kelebihan kapasitas hunian dan lingkungan yang tertutup. Selain TBC, perilaku berisiko penularan HIV seperti penggunaan jarum suntik bersama dan hubungan seksual tanpa kondom juga masih terjadi di dalam lapas. Agen penyakit seperti TBC dan virus HIV membutuhkan medium untuk menyebar. Di dalam lapas, kondisi host atau pejamu sangat rentan karena banyak warga binaan yang mengalami stres, gizi buruk, dan daya tahan tubuh yang lemah. Ditambah dengan lingkungan yang overkapasitas, ventilasi yang minim, serta sanitasi yang buruk, maka penjara menjadi tempat ideal bagi penyebaran penyakit menular. Inilah alasan mengapa penjara disebut sebagai reservoir epidemiologis atau tempat berkembangnya penyakit yang bisa menyebar ke masyarakat setelah narapidana bebas. Dampak dari tingginya penularan TBC dan HIV di lapas tidak hanya dirasakan oleh narapidana. Petugas lapas juga berisiko terinfeksi akibat kontak rutin dan minimnya perlindungan. Bahkan lebih luas lagi, masyarakat luar dapat terdampak melalui narapidana yang bebas atau kunjungan keluarga yang terpapar. Ini menunjukkan bahwa masalah kesehatan di penjara bukan hanya urusan internal, melainkan bagian dari persoalan kesehatan masyarakat nasional. Untuk mengatasi masalah ini, perlu strategi yang komprehensif, antara lain 1. Screening kesehatan rutin bagi warga binaan sejak awal masuk lapas. Yang kedua, pengobatan secara teratur menggunakan strategi TOTS untuk TBC dan ART untuk HIV. Yang ketiga, peningkatan ventilasi dan sanitasi lingkungan lapas. Yang keempat, pengurangan kepadatan penghuni melalui kebijakan dan hukum alternatif. Yang kelima, edukasi kesehatan dan pengurangan stigma melalui program edukasi. Yang keenam, kolaborasi lintas sektor antara Kementerian IMIPAS, Kementerian Kesehatan, dan dinas setempat. Masalah TBC dan HIV di lembaga pemasyarakatan bukan hanya persoalan kesehatan individu, tetapi juga isu kesehatan publik yang serius. Kondisi lapas yang overkapasitas, ventilasi yang buruk, keterbatasan layanan kesehatan, serta perilaku berisiko membuat penularan penyakit semakin tidak terkendali. Jika tidak ditangani dengan baik, maka lapas dapat menjadi sumber penyebaran penyakit ke masyarakat luas. Oleh karena itu, dibutuhkan penanganan yang terintegrasi melalui screening rutin, pengobatan yang berkelanjutan, perbaikan lingkungan fisik lapas, pengurangan keberatan, serta kolaborasi lintas sektor. Sekian, terima kasih.
ulasan atau penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk pemasyarakatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.